Alhamdulillah saudaraku semuanya. Alhamdulillah saudara-saudaraku seiman, sepengetahuan, seduluran dunia akhirat sampai mati. Kita semuanya masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya kita kepada pencipta tunggal kita yang tidak lain adalah Allah yang telah kita berikan kepercayaan. Allah telah mempercayai panjenengan sebagai orang iman, disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak main-main. Allah telah memberikan kepercayaan kepada panjenengan sebagai khalifah, sebagai utusan Tuhan pembawa risalah tauhid yang akan membebaskan manusia dari belenggu jin dan iblis beserta setan. Simbolnya iblis tentang keakuan, simbolnya jin tentang perasaan, simbolnya setan tentang kegelapan. Kesemuanya itu bisa ditaklukkan oleh orang iman kalau dia sudah dipercaya oleh Tuhannya. Kita dulunya tidak tahu iman itu bagaimana, nggak tahu. Cara selamat ke Tuhan itu bagaimana, kita nggak tahu. Cara mendekat ke Allah itu bagaimana dengan hati yang mempercayainya, kita nggak tahu. Kesemuanya itu, ketidaktahuan itu, akhirnya kita semuanya berserah diri kepada penciptanya masing-masing, punya niat untuk dekat kepada Allah. Ketika ada keniatan untuk dekat dengan Allah, disitulah Allah memberikan jalan bagi kalian semua kulo panjenengan. Dipertemukan kepada siapa? Orang tua iman, yaitu imam. Di situ sangat berkontribusi tentang apa? Tentang pemeliharaan keimanan kita. Tentang menanam keimanan, tentang melahirkan keimanan, tentang perawatan keimanan. Itu semuanya tidak terlepas dari apa? Contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Maka sholawat serta salam kita panjatkan datang baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku semuanya yang seiman, seimam, setuhan. Banyak orang tua yang di dunia ini belum tentu mengenalkan tentang keimanan, mengenalkan tentang ketuhanan, mengenalkan tentang keselamatan. Maka dalam tema malam hari ini nanti akan dibahas tentang apa? Hadis Rasulullah yang sangat familiar, yang sering kita dengar. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Ini tema malam hari ini, Zoom malam ini yang akan dibawakan siapa? Bani Adam 2, yaitu Dr. Randes, Ustadz Al-Mukarrom Agus Cahyono, MAG SPD. Kepada saudaraku Mas Agus Cahyono dari Adam 2, waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu buat saudaraku semua. Rayu, Rayu. Satu iman, satu imam, satu tujuan. Semoga Tuhan menakdirkan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sebelum acara kita mulai, monggo saudaraku semua ditanya hatinya, jujur kepada dirinya, setelah itu jujur kepada Tuhanmu. Mau kamu bawa kemana hidupmu? Coba buat saudaraku semua, jujur pada dirinya. Setelah itu jujur kepada Tuhanmu. Mau kamu bawa kemana hidupmu? Sisa hidupmu itu loh, mau kamu bawa kemana? Di jalan Tuhan atau selain di jalan Tuhan? Setelah itu tetapkan sisa hidupmu, sisa hidupku berjalan di atas di jalan Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan dilepas. Dan buat Zoom malam ini, tema kita adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Apa itu surga yang disabdakan oleh Tuhan Nabi kita? Dan mengapa diletakkan di telapak kaki ibu? Ibu yang bagaimana? Nah, itu kita kupas, kita diskusikan bareng-bareng. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang selamat. Surga adalah tempat orang yang percaya adanya Tuhan dan mempercayakan hidup dan matinya kepada Tuhan dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Disitulah tempat orang iman, ya di surga. Dan setelah itu ibu yang bagaimana? Yang diberi anugerah oleh Sang Maha Pencipta, surga ditaruh di telapak kakinya. Ibu yang bagaimana? Tuhan memberi kepercayaan surga di telapak kaki ibu, yaitu ibu yang mengajak anak-anaknya untuk iman, untuk percaya dan mempercayakan, dan hidup di jalan Tuhan. Maka dari itu, kunci surga adalah diberikan pada ibu, ibu yang memberikan atau mendidik kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Di situ perjalanannya tidak ada yang lain selain la ilaha illallah. Tidak ada lilah-lilah yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ibu secara jasad, kita dititipkan kepada orang tua kita. Belum tentu kita diajak untuk selamat. Belum tentu kita diajari
untuk menjadi iman. Belum tentu kita diajak untuk berjalan di jalan Tuhan. Ibu yang bagaimana? Yang kita maksud ibu dalam tema hari ini adalah ibu yang mengajak dirimu percaya dan menjalani kehidupan di jalan Tuhan. Contoh, kadang-kadang ada saudara dalam pencarian bertahun-tahun, dia belum mendapatkan penerang untuk mendekat kepada Sang Penciptanya. Di situ ketemu salah satu saudara kita yang kebetulan sudah tahu Baitullah dan mengajak saudara itu untuk mengetahui, untuk percaya, dan mengikat tali persaudaraan di jalan Tuhan. Itu saudara-saudaraku semua. Bahasanya bahasa Arab lur, Bapak tak iso. Sabda Rasulullah ajalatul tahta khaddamil umahat. Surga yang diharap orang-orang beriman adalah tempat keselamatan. Buat kumpul saudara-saudaraku semua, buat kumpul orang-orang yang percaya kepada Tuhannya, disitulah surga tempatnya. Bukan yang ada di pelajaran pada umumnya. Kita membahas masalah tauhid yang sesungguhnya. Kalau ibu secara jasad adalah orang yang melahirkan kita. Di situ belum tentu diberi kepercayaan oleh Tuhan surga ditaruh di bawah kakinya. Tadi saya dapat masukan dari Mas Iwan. Katanya dulu waktu zaman Kanjeng Nabi, ada anak yang mau ikut jamaah atau mengikuti Kanjeng Nabi tidak diperbolehkan sama orang tuanya, sama ibu kandungnya. Dia tidak ridho kalau anaknya ikut ajaran yang disampaikan atau yang ajaran yang dianu sama Nabi kita. Sampai dia, si ibunya mengancam mau bunuh diri. Di situ anaknya tetap kokoh keimanannya, bilang kepada ibunya, walaupun ibu bunuh diri 1000 kali, anaknya tetap akan ikut ajarannya yang dianut dan diikuti sama anak itu ke Nabi Muhammad. Disitulah kekuatan iman, kekokohan iman, ungkul imanmu kepada kebenaran yang diberikan oleh, kalau dulu Kanjeng Nabi, sekarang sudah nggak ada, sekarang ulil amri. Maka dari itu, seberapa taat kita, seberapa patuh kita kepada ulil amri atau ibu kita yang mengajak kita,
ke jalan Tuhan. Disitulah kunci surga yang diberikan Tuhan kepada ibu kita. Begitu, Lur. Monggo, santai aja, boleh saling mengisi, atau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru gabung. Hujan deras tadi. Tiduran. Diulang lagi, Mas. Terus. Terima kasih. Ya. Tema kita pada hari ini adalah surga di bawah telapak kaki ibu, atau sabda Nabi, Atmajatul tahta adamil ummahat. Al-janatu tahta adamil ummahat. Al-janatu adalah surga. Surga yang bagaimana? Dan apa itu surga? Surga adalah berkumpulnya atau tempat berkumpulnya orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat yang bagaimana? Orang yang percaya adanya Tuhan dan mempercayakan hidup dan mati kita kepada Tuhan dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu adalah tempat berkumpul orang-orang iman, adalah surga. Terus ibu yang bagaimana? Yang diberi kepercayaan oleh Allah sehingga ditaruhlah surga di telapak kakinya. Ibu yang mengajak anaknya untuk berjalan di jalan Tuhan. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Di situ kita sadar, diajak oleh ibu kita untuk sadar tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada lilah-lilah yang lain. Tidak ada lilah-lilah yang lain. Hanya mengajak kita percaya, mempercayakan, dan bisa dipercaya, atau iman dengan utuh. Mengajak anaknya untuk beriman. Disitulah surga yang dipercayakan di bawah telapak kaki ibu. Begitu, Lur. Monggo, dikit-dikit dulu. Nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau menambahi, monggo. Sifatnya diskusi aja. Biar kita saling asah, saling asuh. Ben podo pintere, ben podo selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, Lur. Monggo. Ada yang mau menambahi?
Pak Marsudi, Pak Solikin, atau Pak Soleh. Ini sifatnya nyantai aja loh. Diskusi aja. Begini saudaraku semua. Ulil amri kita atau ibu kita itu tetap mengajak saudara-saudaraku semua untuk tetap berjalan. Semangat dengan membawa api suci. Semangat untuk membawa api suci, untuk menjalani takdir. Takdir yang bagaimana? Kita harus sadar dulu. Sadar risalah. Kita harus tahu risalah. Kita untuk diberi hidup untuk bermanfaat di jalan Tuhan. Untuk menebar keimanan kepada diri kita, keluarga kita, dan dunia kita. Sebisanya, pokoknya semangat. Di situ harus ada niat yang kuat untuk menjalani ke depan. Sebab apa? Kita sudah tahu kepada siapa kita menaruh titik harapan itu loh. Kamu taruhkan kepada siapa? Hanya kepada Tuhan kita. Kita dilatih untuk tetap berjalan. Ya kadang-kadang ya menggak-menggok, tapi ya imam kita dan saudara-saudara yang lain, itulah manfaat bersaudara. Makanya orang iman itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tidak bisa orang iman itu hidup menyendiri, tidak bisa. Nggak bakalan selamat. Saling berkaitan, saling bersaudaraan, saling menguatkan. Disitulah diikat dengan sumpah persaudaraan dunia akhirat sampai mati. Kunci surga adalah tidak ada lilah-lilah yang lain. Hati kita lah utuh kepada Tuhan kita. Siapa yang kamu percaya? Hanya Tuhanku yang aku percaya. Tidak ada yang lain. Detik ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, tetap Engkau ya Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Enggak bakal saya lepas. Karena kita sadar hanya Engkaulah ya Tuhan yang bisa menyelamatkanku di dunia dan di akhirat. Di situ buat saudara-saudaraku semua, kita tetap saling menjaga, saling asah, saling asuh, biar tidak terseret sama zaman.
Kadang-kadang kalau kita enggak menjaga silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita menyendiri, pasti keseret. Itu pasti keseret. Enggak mungkin enggak. Pasti keseret. Disitulah manfaatnya kita sering ada RBT-an atau Robito, Anjang sana, ke saudara-saudara yang lain. Yang dibicarakan apa? Masalah keimanan. Gimana tetap dengan membawa api suci itu? Gimana ini tetap bisa berjalan di dalam jalan itu? Hari demi hari tetap hanya Engkau ya Tuhan yang aku percaya. Melihat takdir saudara yang lain, kadang-kadang ya cocok, kadang-kadang ya enggak apa-apa. Itu ya saudara-saudara kita. Yang dikatakan surga bagi orang-orang luar adalah di sana adalah tempat semua kebutuhan kita tercukupi tanpa kita berusaha atau keinginan kita yang belum pernah tercapai di dunia, surgalah tempat kita mendapatkan. Dengan cara apa? Ibadah, puasa, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang lupa. Dimaksud surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya. Tempat berkumpulnya orang-orang yang mempercayakan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau ibu yang bagaimana? Bukan ibu yang melahirkan kita secara jasad, tapi ibu yang memberi tahu masalah ketuhanan. Ibu yang mengenalkan kita pada Tuhan kita. Disitulah yang dipercaya oleh Tuhan, surga ditaruh di telapak kakinya. Bagi ibu yang mengajak kepada anak-anaknya hanya dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah kunci surga yang dititipkan oleh Sang Maha Kuasa ke ibu kita atau yang mengenalkan kita mengenai keimanan. Di sini buat saudaraku semua sudah paham atau belum, ada apa, ada pertanyaan atau ada tambahan? Monggo. Ben gak tegang lur. Sambil-sambil ngopi apa ngerokok. Aku tak sambil ngerokok lah. Dulu-dulu gak ngerokok. Silakan yang mau bertanya lur, monggo. Kalau menambah juga boleh. Santai aja lur. Sama-sama belajar.
sama-sama belajar. Belajar untuk dilakukan. Bukan hanya belajar tapi tidak melakukan. Kita mengasah keilmuan buat bekal hidup. Menceritakan bagaimana atau seorang iman itu, orang percaya itu bagaimana. Orang mempercayakan itu bagaimana. Nah itu kalau sudah melakukan, sekarang kita memberikan penguatan pada orang lain. Belajar ngelalar. Belajar ngelalar. Sebab apa? Saudara-saudaraku semua itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang dapat anugerah iman. Orang-orang pilihan. Satu kabupaten hanya satu orang, dua orang. Satu provinsi hanya satu orang. Itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Sang Maha Pencipta. Yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Sebab apa? Saudara-saudaraku sekalian sudah memegang kunci keselamatan. Sudah memegang kunci keselamatan. Monggo, biar hidup zoomnya. Ini materinya bisa itik, Mas Le. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahasanya ngeri, Mas Agus. Bahasanya ngeri akhirat. Ini Mas Agus, jadi apa ya? Saya menyampaikan apa yang pengetahuan yang ke saya sampaikan. Tolong nanti dikupas lagi sama Mas Agus ya. Kan kemungkinan pengetahuan yang sampai ke orang per orang menjadi berbeda walaupun bahannya sama begitu ya. Akhirat ini menceritakan tentang situasi fisik atau kondisi keadaan tempat, atau sedang menceritakan tentang situasi keadaan jiwa orang per orang. Karena kalau pengetahuan yang sampai ke saya, surga neraka itu bukan tujuan. Tujuannya kan innalillahi semuanya, kembali ke Tuhan. Jadi si surga ini sebagai jalan bisa kembali ke Tuhan, si neraka juga sebagai jalan untuk kembali ke Tuhan. Jadi kadang orang dijatuhkan dulu, dibanting dulu ke bawah, untuk bisa kebangkit kembali kepada kehidupan yang sebenarnya dan kembali lagi ke Tuhan. Atau orang diberi kenikmatan hidup dunia ini dengan berbagai macam fasilitasnya. Ya kaya, ya ganteng, ya sehat. Itu pun sebagai jalan untuk kembali ke Tuhannya. Itu pengetahuan yang sampai di saya. Jadi surga neraka itu situasi keadaan jiwa pada saat ruh telah lepas dari jasadnya. Kalau unsur jasad ya kembali ke intisari unsurnya, keempat unsurnya. Karena semua kehidupan itu menurut saya cuma sekumpulan sel dengan berbagai macam fungsinya yang dibahasakan malaikat, dibahasakan iblis, yang itu bergabung, berkumpul dalam satu jasad yang namanya manusia. Makanya nanti mohon digali lebih dalam lagi.
Karena tujuan diciptakan semuanya itu hanya untuk beribadah kepadanya. Mohon maaf, segitu dulu Mas Agus. Lanjut, makasih. Tingkat tinggi gitu ya. Oke. Aslinya pertanyaan yang sudah dijawab sendiri sama Pak Aryo. Saya hanya menambahi. Betul Pak Aryo? Saya hanya menambahi. Yang pertanyaannya juga sudah dijawab sama Pak Aryo. Begini saudaraku semua. Yang kekal itu jiwa kita. Waktu masih ada di dunia, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan kita, di situ bonus jenenge orang yang sudah percaya dan menggantungkan keselamatannya kepada Sang Pencipta, pasti tenang, pasti damai. Pasti tenang, pasti damai. Itu bonus. Dan ada orang yang gini, saya itu mendekat kepadamu tidak takut nerakamu dan tidak menginginkan surgamu, hanya ingin di dekatmu dan bersamamu. Yang betul ya itu. Mengenai kondisi jiwa waktu masih hidup, kalau dia sudah menemukan ketenangan, sebab sudah ada yang kamu percaya, yang bisa menyelamatkan, di situ kamu yakin pasti diselamatkan. Setelah titik, di sana juga begitu. Di sana juga begitu. Kalau di dunia kita tidak tahu kepada siapa kita menaruh harapan, di situ pasti gentayangan. Tidak tenang hidupnya. Keselamatan dunia aja tidak tahu, apalagi keselamatan akhir. Tapi kalau kita yakin, kita gantungkan harapan kita, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Disitulah pasti tenang, pasti diselamatkan. Begitu Pak Aryo. Monggo Pak Aryo kalau ada yang mau dikoreksi atau ditambahi, monggo. Tidak ada yang dikoreksi. Karena bahasa saya, dunia itu ya alamnya raga, ya pikiran, perasaan, nafsu itu dunia. Akhirat itu ya alamnya ruhani. Ya ada batin, ada hati, ada yang sifatnya goib-goib tadi. Ya. Jadi dunia itu alamnya raga, akhirat itu alamnya ruhani atau jiwa. Dan itu tidak terputus, tersambung. Karena ini alam paralel dunia akhirat itu. Alam yang jadi satu kesatuannya Tuhan, tapi dia di dualitas, di alam manusia, di alam hamba dualitas. Akhirat, dunia, lahir, batin. Tapi kalau masuk ke la ilaha illallah sudah satu alam keutuhan Tuhan. Tuhan itu sendiri. Itu menurut saya loh, lanjut. Betul sekali Pak Aryo. Di sini makanya kunci surga tiada lain hanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain jenengan ya Allah. Di hati kita tidak ada lilah-lilah yang lain. Tidak ada najis. Tidak menyekutukan. Dan hanya percaya kepada Sang Pencipta kita. Kebanyakan orang begini, mencontoh kelakuan Nabi. Tapi hanya luarnya. Kita percaya kepada Tuhannya Nabi, tapi tidak percaya kepada Tuhan kita.
percaya kepada pencipta Nabi, tapi tidak percaya kepada Sang Pencipta kita. Kalau kita mencontoh Kanjeng Nabi, ya kita percaya dulu kepada pencipta kita. Yang menciptakan kita sebelum tidak ada menjadi ada dan kembali tiada. Nah, di situ yang menciptakan kita kebetulan sama. Yang namanya ya Allah itu menciptakan kita juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Tapi yang nomor satu adalah apa? Kita percaya kepada Sang Pencipta kita dulu. Kita mempercayakan nasib kita kepada Sang Pencipta kita dulu. Itu yang benar. Bukan percaya pada Tuhannya orang lain, tapi tidak percaya kepada Tuhan kita. Tuhan menciptakan kita dan menciptakan makhluk yang lain. Pada umumnya orang-orang yang belum tahu, dia percaya pada Tuhannya orang lain, tapi tidak percaya kepada Tuhan kita. Namanya salah alamat. Apa bisa selamat? Ya tentu tidak. Orang yang selamat itu gimana? Yang saya sampaikan tadi. Percaya pada Tuhan kita yang menciptakan kita. Mempercayakan, bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan kita. Ya kebetulan Tuhan ini menciptakan kita, menciptakan saya, menciptakan Pak Aryo, menciptakan saudara-saudara lain dan alam semesta. Begitu, saudara-saudaraku semua. Jadi jiwanya hidup, jiwanya tenang, sebab ada yang dipercaya. Sebab hanya satu yang dipercaya, tidak dua, tidak tiga. Satu itu utuh mempercayakan. Itulah diciptakan surga atau tempat berkumpul bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, apa mungkin berada di surga Tuhan? Ya tidak mungkin. Ya nggak tahu sama Tuhan ditaruh di mana. Tapi kalau surga itu adalah tempat berkumpul bagi orang-orang yang beriman. Iman yang tidak ada cacat sedikit pun. Asli unggul. Di situ Tuhan pasti memberi jalan lewat Rasul dan Nabi dan masa kita, masa zaman kita adalah ulil amri. Kebetulan sebagai imam kita itu yang mengajak kita dan mengenalkan kita pada Tuhan kita. Tuhan mempercayakan surga di telapak kaki ibu atau orang yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita.
Begitu saudaraku semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya boleh menambahkan ya, Monggo. merespon apa yang tadi Romario katakan, saya mengerti maksudnya. Jadi kita jangan keluar dari ring yang sudah Tuhan sistemkan, khusus tentang surga. Surga itu kan tempatnya orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Yaitu berupa Baitullah. Terdefinisikanlah yang namanya surga itu Baitullah. Semua kita sudah menempati atau sedang proses menempati. Siapa pembuka kunci Baitullah? Imam kita. Kita tinggal menempati saja. Adapun yang Romo Arya ucapan itu, yang dirasakan dan dinikmati adalah kedalamannya, bentuk gambaran dalamnya, dalaman jiwanya, yang non-materi, yang kesemuanya itu berada di Baitullah. Nah, jadi tidak lagi terbahaskan tentang surga, karena hidup sudah arah niatnya, diperjalankan oleh Tuhan sesuai keniatannya. Kalau niat menuju ke Allah, itu sudah suatu tujuan. Lewat mana? Ya Baitullah. Selain Baitullah nggak ada. Jadi terjelaskan definisi surga yang dimaksud adalah Baitullah. Nah, itulah kita diberikan hak oleh Tuhan diperjalankan di Baitullah itu menuju Sang Pencipta. Nah, sudah jelas tuh gambarannya. Dia apa yang Romo Ayo rasakan, nikmati itu adalah gambaran jiwanya yang sudah berada di Baitullah. Dan semua merasakannya. Ya, itu. Demikian, Mas Agus. Terima kasih. Oke. Monggo saudaraku yang lain. Bisanya aja. Belajar ngelalar. Belajar menceritakan. Nggak usah malu. Bodoh belajar kok. Sama-sama belajar. Silakan yang mau bertanya, Lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, saya mau tanya gitu. Tadi berbicara masalah surga. Surga itu adalah tempatnya adalah orang-orang yang beriman dengan tenang tanpa cacat. Nah, itu tempatnya orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana di mana tempatnya orang-orang yang tidak beriman? Nah, kan di sini kan ada dualitas ya, ada surga dan neraka. Nah, tempatnya orang-orang yang berkumpul, orang yang beriman berkumpul di Baitullah. Nah, setelah berkumpul dalam orang-orang beriman, apa yang ada dalam itu? Itu apa yang dialami dalam kehidupan itu, misalnya begitu. Karena biasanya kita sudah dengarkan di luar sana bahwa surga itu ada bidadari 7 dan ada air yang mengalir dan sebagainya. Nah, itu versinya dia di situ. Dan itu jutaan umat gitu. Nah, sementara di versinya kita kan surga itu adalah tempatnya orang-orang yang berkumpul, orang yang beriman. Nah, di sisi lain bagaimana orang yang tidak beriman? Lalu terpisah roh jiwanya dengan raganya. Itu tempatnya di mana dia? Apakah di neraka atau bagaimana seperti itu? Sementara kita ini
orientasi ini berbicara surga dan neraka saat ini, sekarang ini ada di sini. Seperti itu. Itu apa namanya? Sekedar bertanya aja begitu, dulurku. Makasih. Oke, saya coba menjelaskan, nanti dikoreksi atau di saudaraku yang lain. Divisi ini surga adalah Baitullah, betul kata Mas Didi. Berkumpulnya orang-orang yang beriman itu Baitullah atau rumah Tuhan. Dan bagaimana buat orang yang tidak selamat atau tidak berada di Baitullah? Begini, di pelajaran sekolah atau pelajaran syariat ya, orang ditakut-takuti. Contoh gini, neraka. Kalau Islam itu nerakanya api. Api. Tapi Eropa ada api malah senang. Malah menjadi surga itu api. Di sana apa yang ditakuti? Dingin. Jadi nerakanya ya dingin. Es gitu, menjadi es gitu. Yang dimaksud gini, yang saya maksud. Baitullah adalah tempat bagi orang-orang yang selamat. Baitullah adalah tempat bagi orang-orang yang selamat. Selamat yang bagaimana? Selamat dia sudah mempercayakan. Selamat orang yang sudah percaya, mempercayakan. Dan ada yang menyelamatkan. Dan bagi orang yang tidak selamat, apa? Di dunia aja lah. Gini, beda orang iman sama orang tidak iman. Bedanya. Kalau orang iman, kebahagiaan itu, hidup di dunia itu, senang gitu aja. Tiada batas. Nanti kalau dia mendapat takdir yang tidak menyenangkan, di situ ada batas. Sebab batas itu ada Tuhan. Takdir yang enggak enak lah, atau takdir yang enggak cocok, kita serahkan pada Tuhan kita. Kita berada di Baitullah. Di situ sudah tenang, otomatis tenang. Kecewa sudah tidak ada. Sebab apa? Sudah kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Kalau orang yang tidak iman, itu kesenangan dunia ada batasnya. Alah urip ya gini-gini aja, hidup hanya gini-gini aja. Tapi kalau susahnya tiada batas. Sampai bunuh diri, sampai putus asa, dan lain sebagainya. Di situ belum mati aja ya, belum berpisah antara jiwanya, rohnya, sama jasadnya, itu sudah merasakan neraka waktu masih hidup. Coba ditanya atau flashback pada diri kita masing-masing. Sebelum kita mengetahui masalah keimanan, sebelum kita dituntun sama imam kita untuk menjadi imam, coba ditanya, tenang enggak menjadi orang iman? Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah hanya iman tok. Masalah lain-lain terserah jenengan ya. Beda orang iman sama orang tidak iman. Kalau orang iman
senangnya tiada batas. Di dunia itu seneng aja. Melihat apa-apa seneng gitu. Lihat kebesaran Tuhan. Kalau kita mendapat susah, itu ada batas. Sebab kita punya Tuhan. Susah kita otomatis hilang. Sebab kita kembali ke Baitullah. Dan kalau orang yang tidak iman, ciri-cirinya, senangnya ada batasnya. Di dunia itu ada batasnya. Salah senang ya gini-gini aja. Orang hidup senang ya gini-gini aja. Kalau kena susah, susahnya tiada batas. Sampai putus asa, bunuh diri, sampai bunuh diri. Wis kena hawa neraka. Urung mati wis kena hawa neraka kan gitu. Ya rasanya ya kira-kira ya ngono kuwi nek ngono. Tidak tenangan. Sebab tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkan. Begitu, Lur. Monggo, kalau ada yang mau nambahi. Bagus, bagus, bagus. Monggo, saudaraku. Kalau mau menambahkan, boleh. Ya, saudara-saudara lain juga tahu. Ya, mantap nih. Mantap nih, mantap nih, mantap. Di sini juga Tuhan itu memberi kita fasilitas buat orang-orang yang beriman itu diberi fasilitas. Contoh lah, contoh dunia kesehatan, dunia kesehatan. Orang yang beriman sakit itu loh jauh, nggak ada sakit mendekat. Kalau sakit jasadnya, pasti jiwanya itu yang kurang sehat. Secara ilmiah gimana? Tuhan memberi kita imun atau antibodi yang diberikan Tuhan kepada kita. Antibodi bisa berkembang dengan maksimal kalau di situ tidak ada rasa was-was. Kalau di situ tidak ada rasa was-was. Antibodi atau imun dalam tubuh kita itu berkembang dengan maksimal, bisa mengobati diri kita. Bagi yang tidak beriman, timbullah sering rasa was-was. Sebab apa? Dia tidak tahu siapa yang menyelamatkan. Di situ antibodi atau imun dalam tubuh tidak bisa memproduksi dengan maksimal. Akhirnya apa? Ya sakit raganya, sebab jiwanya tidak sehat. Itu fasilitas yang diberi, yang dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan fasilitas-fasilitas yang lain. Pasti diberi fasilitas. Enggak mungkin enggak. Tergantung niat kita. Kalau sudah diberi fasilitas, niat kita bisa dipercaya enggak? Bertanggung jawab enggak? Titik kepercayaan adalah tanggung jawab.
jawab kita pada Sang Pencipta kita. Biar dipercaya. Sudah percaya, mempercayakan, bisa dipercaya enggak? Iman kan gitu. Bisa dipercaya enggak? Pasti bisa. Saya buktikan saya bisa dipercaya. Sebab saya tanggung jawab. Membawa semangat api suci. Dalam perjalanan geradu-geradu sempoyongan enggak popo. Sebab aku yakin pasti diselamatkan. Susah ya enggak popo. Pasti diselamatkan. Itulah keniatan kita untuk menggapai keselamatan. Kuncinya la ilaha illallah. Kita kembali ke Baitullah. Itulah surga, tempat berkumpul bagi orang-orang yang selamat. Bagi orang-orang yang tidak selamat, berkumpulnya ya selain di Baitullah. Itu. Monggo, yang lain. Saudara-saudaraku yang mau menambahkan atau mau bertanya, saya jawab sebisa saya. Saya juga punya batas kemampuan. Jenenge manusia. Mesti punya batas kemampuan. Tapi saya tidak membatasi saya kepada Tuhan saya. Tapi saya sadar, saya itu makhluk. Saya itu hamba yang punya batas kemampuan. Tapi saya tidak membatasi saya dengan Tuhan saya. Itu. Monggo. Apa sudah paham semua? Kalau sudah ya ditutup. Kalau ada yang mau menambahi, monggo. Pak Mandi mau menambahi, Pak Mandi? Monggo, saudaraku yang lain. Masih ada waktu. Kita saling belajar. Nggak usah izin. Pada belajarnya nggak usah izin. Mas, Monggo. ini kan udah lama jalani terapi ya, kesehatan. Ya, tentang pengetahuan kesehatan. Ya, Mas Mau, Yudi, gimana Mas Yudi? mau merangkap dia, Mas Agus. Oh, tadi putus ya. Ya, mumpung Mas Agus ini kan lama di terapi ya. Habis, tolong sampaikan pengetahuan tentang kesehatan, Mas. Tadi seperti tadi kan saya dengar, wah itu cocok gitu. Dikasih bonus lagi, Mas, coba. Minta tolong. Intinya gini, Mas Didi. Kalau jiwa kita sehat, raga kita ikut sehat. Kalau jiwa kita tidak sehat,
berpengaruh kepada jasad kita. Sering dilakukan oleh imam kita atau saudara-saudara yang lain. Ada saudara yang sakit apa, hanya di keplak itu, kalau bahasa Indonesia apa itu, dicablek, itu sembuh, hilang. Nah, prosesnya gimana kok iso hilang itu gimana? Kok bisa dengan cara dicablek kok iso hilang? Kan hukum di dunia kan ada sebab akibat. Kan gitu Mas Dede. Kalau kita, jiwa kita sehat, berdampak kepada jasad kita ikut sehat. Kalau jiwa kita tidak sehat, berdampak kepada raga kita ikut tidak sehat. Kita diberi anugerah yang namanya antibodi, yang tadi saya ceritakan. Saya kemarin main ke Boyolali, itu ke Mas Tiono. Di sana 4 hari mengobati Pak Lurahnya, Mas Tiono dan orang-orang sekitarnya. Metode saya, ya saya kenalkan kepada Tuhan. Dan saya suruh merelakan. Dengan diceples itu, dengan dipukul atau apa. Dia sadar, kita bangkitkan jiwanya bertuhan, di situ secara langsung rasa was-wasnya dengan penyakitnya itu hilang. Sebab apa? Dia yakin ada yang bisa menyelamatkan. Dia yakin kalau hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Di situ timbul ketenangan. Akhirnya apa? Antibodi maksimal bekerja dalam tubuh. Begitu Mas Dede. Coba aja. Umpama ada saudara atau teman atau gimana, dia pusing apalah, apa kecetit apalah, nggak enak badannya. Coba kenalkan dia kepada Sang Penciptanya. Setelah itu dikeples bahasa Indonesia nih, dicablek, Ditabok. Kalau Pak Sumanti suruh memberi contoh ini, dikuliah nih hammer gitu. Jadi ini gini, sadar kita sambung pada Baitullah, kita menerangkan yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan. Itu. Coba aja. Ratusan orang yang alhamdulillah yang lewat saya yang diberikan Tuhan lewat saya mengenai penyembuhan, kebanyakan ya gitu. Metode yang lain-lain itu hanya gaya nih. Ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Mudah kita sudah percaya terus mempercayakan penyakit ini bisa, yang bisa menyembuhkan hanya Sang Pencipta, ya selesai. Pasti sembuh enggak? Selama pengalaman saya banyak yang sembuh. Enggak masalah setelah itu kambuh lagi enggak tahu. Sebab apa? Dia sudah tidak posisi di Baitullahnya. Kadang-kadang orang itu sakit hanya mendekat pada Tuhan, hanya sadar mendekat itu hanya waktu sakit. Waktu dia sehat biasanya lupa.
Tuh. Tapi yang sehat terus, ya sehatkan jiwamu. Gimana jiwa biar sehat terus? Ya dekatkan pada Sang Penciptamu. Cara mendekatkan, ya percayakan hidup matimu, takdirmu kepada Sang Penciptamu. Sehat enggak jiwamu? Pasti sehat. Mayar tas gini. Sulit itu bagi orang yang tidak tahu. Kalau tahu ya penuh. Itu Mas Dede. Oke, cocok. Masuk. Langsung praktekkan Mas Dede. Oh Langsung iya. praktekkan. Jadi ilmu itu kalau sudah dapat dipraktek dan diamalkan. Bisa bermanfaat di jalan Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau kursus ke rumah Mas Agus pripun? Pak Mas Puri. Oh ya wis tahu lah. Kuno subuh. Gimana Pak Mas Puri? Ya, sampean kan emang dikasih Allah komplit, ya kan? Pengobatan komplit plus, ya kan? Ilmu Tiongkok. Nah, buat saudaraku semua dari imam kita. Saya itu ya, semua keilmuan saya kesehatan itu bersumber dari imam kita. Bersumber dari imam kita. Enggak ada. Dalam saya perjalanan masalah kesehatan itu semua dari imam kita. Ya tergantung keniatan lah buat saudara-saudaraku semua. Kalau niat ingin bisa ya gimana caranya. Kadang-kadang ada saudara yang sudah bisa terus nggak menjalankan, ibaratnya sudah punya senjata tapi tidak pernah menggunakan senjatanya, itu juga banyak ya Pak Mas Puri ya. kalau yang punya banyak ya diturunin dong pada saudaranya. Diberi fasilitas tapi tidak mau menggunakan fasilitasnya. Mungkin lali kali Mas Agus. Enggak ragu, takut tak sembuh. Ya, gimana Pak Rapi? Ragu, tidak mencoba karena takut tidak sembuh. Ya nggak mungkin lah, coba dulu. Nah, jadi jangan ada rasa was-was, ada ketakutan kan was-was. Coba aja. Oke. Harus full yakin. Besar mana keyakinanmu pada Tuhanmu ketimbang enggak keberhasilanmu, yang membuat berhasil tidak berhasil. Pasti berhasil. Yakin Allah itu tidak mungkin memberi takdir yang jelek pada kita. Gak mungkin dolim lah Allah jenengan kuloi, gak mungkin. Ngobati wong atau dengan cara cablek atau dengan cara apapun. Positive thinking pasti sembuh, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Yeah. Itu Pak Mas Kuri, Pak Rapi. Yeah. Pak Sukino, monggo. Atau Pak Soleh. Kang Suparno gimana suarane? Wis masuk kabeh. Assalamualaikum semua saudaraku. Waalaikumsalam.
Kok pakai Cok, kacamata ganteng tenan Mas Tiono. Cocok Pak Agus. Sumber-sumbernya ya sumbernya saka Tuhan. Yang wong setruk asal digeplek aja kok ya do mari iki kena ngopo ya Pak Agus. Kan ya sumbernya saka Tuhan. Ngoten ya syukur cocok. Cocok mawon kula Pak Agus. Ya itu Mas Tiono itu saksi hidupnya itu kemarin dengan metode Ya. Tuhan. Kalau Mas Agus saksi hidup mah banyak. Enggak kehitung jari. Saya kebetulannya dilibatkan. Tapi Bukan saudara-saudaraku kebetulan, semua keyakinan. itu pasti bisa. Pasti bisa. Orang-orang pilihan, orang-orang yang terpilih. Dari kenyataan. Tadi saya padatan atau gerakan gitu. Kalau padatkan kan buat diri kita sendiri. Kalau gerakan itu gerakan kamu keluar. Jangan cari nyaman. Wah nyaman gini aja. Tapi tidak ada reaksi ke depan. Seharusnya ya ada reaksi ke depan. Jadi bermanfaat. Bermanfaat sisa hidupmu di jalan Tuhan. Manfaati di jalan Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Kalau ada yang terpilih berarti ada yang tidak terpilih, gimana Pak Agus? Ya no. Nah di lingkungan sampean itu apa semua dipilih sama Tuhan untuk menjadi jamaah? Kan tidak, hanya jenengan sama keluarga atau orang-orang sekitar sampean. Yang lain apa ada? Ya enggak ada. Wong kayak di Boyolali ya juga Mas Tiono tok. Ya ini kan enggak dipilih sama Tuhan. Atau belum dipilih. Belum dipilih. Kan itu hak Tuhan. Tapi nyatanya saat ini kan hanya jenengan Mas Tiono sak Boyolali hanya 1-2 orang itu. Sak kabupaten. Sak kabupaten. Ici. Itu kan orang-orang pilihan Tuhan. Asli orang pilihan Tuhan. Leres Pak Agus. Kula niku nggih sak Wonogiri alih sak kilen kula mung wong loro kula kalih Pak Ismoyo lho, Ismaryono cobi. Berarti alhamdulillah itu. Dengan tuh orang-orang terpilih. Orang-orang yang beruntung. Iya, sangat. Orang yang terpilih. Betul itu. Ini saudara Pak Pur. Monggo yang saudaraku yang mau tanya, wes bebas saja, keluar dari topeng nggak apa-apa. Keluar dari topeng nggak apa-apa. Itu Mas Agus. Ya di golongan kita orang beriman masih ada yang sakit Mas. Gimana itu? Pak Dede itu yang harus bantu. Mas Dede. Tapi yakin aja. Takdir yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada saudara-saudara kita seperti itu, ya nggak apa-apa, diterima aja. Dengan ikhlas, sakit pasti sembuh. Tinggal niat, datang ke rumah Mas Agus, beres. Malah saudara yang dekat lainnya juga sembuh. Pasti sembuh. Atau meminta petunjuk kepada imam kita. Gimana?
ya pasti diberi jalan sama Tuhan. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau orang yang sakit itu berarti sudah tidak percaya pada Tuhan. Kemudian sembuh, percaya. Tadi naik turun itu anunya. Jadi harus tetap percaya kepada Tuhan, kalau menurut saya begitu. Sehingga kesembuhannya bisa bisa dipastikan. Jadi suatu saat dia percaya pada Tuhan, satu saat dia tidak. Sehingga penyakitnya sembuh tidak. Menurut saya begitu. Kalau percaya yakin benar bahwa Allah yang menyembuhkan, maka dia pasti akan sembuh. Pernah dialami oleh saya begitu. Dan kalau yang sakit berdekatan ya tolong dianukan itu. Percayanya yang harus dipertahankan. Itu Pak Gus menurut aku. Oke. Sebagai pelaku, pernah sakit Pak ya dulu? Pelaku. Pelaku menceritakan jadi ilmu buat saudara-saudara yang lain kan gitu. Sebab apa? Bisa menceritakan, ya mudah-mudahan lah begitu. Melakukan. Keluarnya jadi ilmu. Keluarnya jadi ilmu. Begitu saudaraku semua. Kalau sudah cukup dan sudah tidak ada pertanyaan, sudah cukup nggih? Nggih, Bun. Masih ada yang mau tanya? Enggak, masalah topik hari ini. Saya kira cukup. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua dikumpulkan dalam Zoom malam hari ini, diberi jiwa-jiwa yang sehat, masih diberi takdir iman, masih bisa dikumpulkan dalam satu jamaah dan acara Zoom. Dan semoga Allah memberi takdir yang terbaik bagi kita semua. Amin. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mantap. Rahayu semua. Rahayu, Pakalongan Rahayu. Rahayu Tangerang, Rahayu. Tangerang. Tangerang lah. Rahayu Makassar, Rahayu. Rahayu. Mantap Mbak Inung, semangat terus, semangat terus Bapak. Semangat Orang Inung itu aja kalau ditanya Rahayu nggak ngerti. Itu coba tanya Rahayu itu apa, dianggapnya cakep itu katanya. Ayu ting. Ini mah Rahayu ting. Rahayu baris jelek. Iya, karena rumah Pak Inung ya selamat, Lur. Rahayu artinya selamat. Oh. Orang ini Pak Inung tadi yang belum tahu kan Rahayu itu rumahnya cantik gitu loh tadi Pak. Gitu. Orang bilang Rahayu ya saya ikut juga Rahayu. Ayo diputar. Rahayu malah jelek. Di situ kata-kata RA, Rahayu. Kalau orang elak itu berayu. Rahayu itu enak. Terus makanya dijawab sama Pak Inung kan Rahayu ting katanya begitu. Wong itu rumahnya itu
Mas Dian. Ayu ting ting ini yang sedih. Kalau bahasa Pak Inu mah nenggelis. Dikira Demikian Zoom untuk malam hari ini. Saya yakin saudaraku semuanya sudah memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber Mas Agus tadi. Iya. Dari saya selaku moderator untuk kegiatan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa sambung di lain pertemuan, lain acara. Siap, Lur. Siap, Mas. Salam rahayu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi S. Mas Rebu kembali. Saudara